Peternakan itu bukan Iya. usaha yang Iya. kamu bisa bilang, oh cuannya besar. Iya. Bukan. Peternakan itu kamu keuntungan dari usaha peternakan hanya dia continuous saja. Oke. Selama kamu belum menemukan alternatif protein dari telur, Ya. ya ini usaha akan terus jalan. Oke. Semangat lah. Ya. Jadi ya itu kekurangannya industri peternakan dan pertanian, pasti butuh modal. Ya. Butuh Butuhan. Ya. pasti. Nah. Kecuali kalau bisnismu apa namanya startup ya. Ya. Oke, sobat kreatif, saya sudah berada di daerah Ciampea ya, Dramaga. Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan ayam petelur. Nah, bagaimana ceritanya? Kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemiliknya, ownernya, yaitu Ko Geri. Yuk, ikuti terus. Oke. Kalau sobat kreatif, kita sudah ketemu dengan Ko Geri. Selamat siang, Ko Geri. Ini adalah salah satu pemilik daripada Global Buana Farm. Nah, ini di daerah Dramaga, Ciampea, Bogor. Nah, bagaimana ceritanya bisa punya usaha peternak telur ayam ya, ayam telur ya, sebesar ini? Yuk kita sama-sama saksikan. Ko Geri, boleh cerita sedikit gak awal mula nih, bagaimana sih bisa punya usaha sebesar ini gitu dari awal? Kalau awal mulanya ya kita nggak mulai langsung sebesar ini ya, kita belajar. Saya banyak banget dibantu sama praktisi peternakan yang sudah lebih senior. Saya banyak datang berkunjung ke beberapa peternakan. Banyak dari mereka yang ownernya tuh terbuka, dan mereka mau memberitahu bagaimana cara memelihara ayam. Lalu seandainya ada masalah, terus yang paling penting bagaimana kita membuat izin usahanya. Itu kita banyak dibantu sama peternak yang lebih senior. Sejak tahun berapa kok? Kenapa? Sejak tahun berapa mulainya? Kita sudah hampir 12 tahun. 12 tahun, kita mulai di 2014 ya. Jadi 2014 tuh aku udah mulai pembangunan, lalu kita mulai usaha peternakan ini kecil-kecilan lah. Awalnya sebesar ini tuh? Nggak mungkin lah. Kita mulai dari usahanya tuh waktu itu kita masih sewa lahan. Kita mulai dari sedikit dulu, lalu dari situ kita berkembang. Jadi pencarian bibit pun kita juga waktu itu kebetulan saya dikenali sama peternak yang lebih senior, dia sudah punya bibit, lalu saya beli bibit itu sedikit dari dia. Nah, dia juga bisa menjelaskan tuh kenapa bibit itu harus di usia sekian, kenapa nggak lebih tua atau nggak lebih muda. Dia kasih tahu saya juga, jadi kalau bibit kamu tuh terlalu muda, nanti kamu menunggunya terlalu lama. Lalu saya nggak ada pengalaman, jadi nanti kamu masih kesusahan untuk vaksinnya. Kamu belum pernah vaksin ayam, lalu vaksin apa aja yang kamu gunakan. Nah, lebih baik kamu percayakan sama orang-orang yang sudah paham. Kebetulan kan peternak ini sudah lebih paham, jadi saya ambilnya tuh sesuai dengan rekomendasi dari dia. Awalnya berapa banyak tuh? Waktu itu saya lupa angkanya ya, tapi waktu itu tuh saya banyak dibantu lah. Dia sisanya aja, berarti dia ambil berapa puluh ribu, nanti dia ada sisa berapa ratusan ekor. Nah, boleh tahu jenis ternak ayam, jenis ayamnya apa aja Ko? Kalau yang kita gunakan saat ini Lohman Brown. Kita kenapa kalau kita menggunakan Lohman, karena kita sudah terbiasa dengan karakter dari Lohman ya, dibanding dari supplier yang lain. Nah, ini prosesnya gimana kok dari awal mulai peternak sampai sekarang ini? Proses jadi kita kalau usaha peternakan itu awal idenya saya tuh waktu itu kan dulu sempat kerja di bank. Nah, lalu di bank itu kita kan ketemu banyak nasabah ya. Nah, kebetulan ada satu nasabah yang waktu itu menang undian. Sampai jalan. Lalu saya tuh kebagian nganter undiannya. Nah, waktu itu tuh bukan, kalau kita menang undian itu bukan kita ngirim terus kita barangnya. Jadi saya itu minta izin ke dia, Pak, kira-kira kamu bayar
pajaknya enggak. Oh gitu. Karena pajaknya kan besar sekali ya, pajak undian itu sangat besar gitu. Nah waktu itu tuh ya udah kita anterin. Nah orang yang terima hadiah ini ya tanya, kamu perasaan nggak pernah ikut undian? Nah, oh iya memang ini kan internal. Kebetulan Bapak menang lah. Jadi kalau di bank itu biasanya yang menang itu kita lihat dulu saldonya cukup nggak untuk bayar pajaknya. Karena pajaknya kan angkanya besar. Nah, waktu itu kita lihat, oh ada, kita tanya, kamu mau bayar nggak? Kalau nggak mau kan kita, oh gitu, undi ulang. Nah kebetulan tuh dia tuh lupa dia punya dana di bank kita gitu. Jadi memang kalau aku lihat dari mutasinya memang rekeningnya dorman, jadi masuk sudah dia nggak ada transaksi. Makanya cukup besar. Nah, itu tanya, kok kamu bisa sekaya ini usahamu tuh? Terus dia cerita, oh aku ada usaha ini, dari saya yang dia sebutin, tapi angkanya tuh nggak sefantastis itulah. Dia bilang kalau usaha utama dia tuh peternakan. Nah, sebenarnya peternakannya inspirasi apa? Dari situ. Nah, terus aku nanya, usahamu tuh peternakan segede apa? Terus boleh nggak aku main? Oh silahkan aja. Karena kan kalau dulu tuh karena saya masih awam masih muda, terus masih naif gitu, diajarin kalau ada dana nggak jelas kamu harus cek sumbernya. Nah, terus aku pengen tahu lah. Terus kita datang ke peternakan memang besar sekali gitu. Luas, sangat luas. Terus ya aku berpikir, wah kalau angkanya dia lupa angkanya sekian besar, aku juga kepingin. Terus kan waktu itu aku masih nggak tahu usaha yang lainnya. Kebetulan aku ketemunya sama dia, aku tanya belajar untuk usaha peternakan. Itu awalnya mulanya ya. Awalnya dari menjaga kesehatan ayam ini penting. Bagaimana sih? Apakah menggunakan teknologi canggih, ataukah memang tradisional atau gimana kok? Sebenarnya kalau untuk menjaga kesehatan itu yang paling penting itu kan biosecurity. Makanya seminimal mungkin orang itu kalau mau masuk ke dalam peternakan mereka harus impor. Kalau mereka harus ganti pakaian. Nah, begitu juga dengan krunya kita juga. Ya, anak buah itu jangan pindah-pindah. Jadi kalau sudah di kandang ini ya di kandang ini, jangan terus pindah ke kandang yang lain. Takutnya penyakit dari kandang ini pindah ke kandang yang lain. Terus yang kedua juga nutrisi dari pakannya. Pakan nutrisinya cukup. Jangan tuh kita terlalu irit, lalu nutrisinya kita kurang-kurangin pakai bahan baku yang murah-murah, mungkin bahan baku yang kurang bagus, itu akan mengakibatkan ayam itu juga nutrisi yang diserap berkurang. Jadi nutrisi itu penting. Yang ketiga adalah program vaksinasi. Program vaksinasi itu harus sesuai jadwal. Jangan vaksinnya mahal nih, terus kita cut nggak vaksin gitu. Kecuali kalau memang di daerah kamu tuh tidak ada challenge dari virus tersebut. Kan tiap daerah kan beda-beda. Nah kalau memang nggak ada ya kita nggak usah tambahin gitu. Ngapain gitu. Tapi kalau memang challenge itu ada ya kita jangan kurangin karena cuma untuk mengurangi biaya kos berapa, tapi nanti ayam tersebut kena penyakit kan kosnya lebih besar. Tapi ada tim kesehatan khusus yang buat, atau dari dinas kesehatan yang? Dinas kesehatan tidak ada, tapi memang kita sudah punya tim kesehatan yang dari awal kita belajar bersama lah. Kan lama-lama dia juga makin makin pintar dan dia juga udah tahu kan penyakit itu sebenarnya tidak jauh dari setiap tahun tuh apa aja, kecuali ada challenge baru. Ini tadi saya tertarik melihat perjuangan kok dari mulai karyawan bank terus tertarik untuk buka bisnis ini, yaitu itu nggak takut, padahal kan kalau kita bicara bekerja di perusahaan tiap bulannya jelas pasti. Betul. Nah, apakah dengan beralih dari wira swasta ini usaha gini nggak khawatir loh? Ya sebenarnya itu ada pergolakan batin nggak sih? Ada lah. Waktu itu aku kerja di perusahaan sudah ada pemasukan tiap bulannya. Saat kita mengambil untuk keluar dari sesuatu yang kita sudah nyaman sih memang itu pikirannya. Aku butuh waktu sekitar 6 bulan untuk memutuskan apakah aku mau melanjutkan pekerjaan atau kita keluar gitu. Karena kan waktu kontrakku juga nggak lama.
Nah, untuk mengambil keputusan itu tuh aku cuman ya udah kita hitung-hitungan aja waktu itu, karena apa? Saya lebih berani karena waktu itu saya belum nikah. Jadi resiko itu cuma ada di saya. Waktu itu kan aku juga merasa usia aku masih cukup muda. Jadi kalaupun sampai kegagalan aku bisa balik lagi gitu. Cuman waktu itu yang jadi kunci adalah apakah risiko dan hasilnya sebanding. Nah, kalau kita lihat waktu itu mungkin karena aku terpengaruh ya. Jadi aku merasa masih bisa lah. Kan nggak ada bayangan karena kalau masih awam itu kita nggak tahu risikonya gitu loh. Betul. Yang penting kita maju aja dulu. Nah, ternyata itu juga yang membuat saya lebih kuat, karena tiap kali nanti kalau ada masalah ya baru kita pikirin solusinya. Selama itu nggak ada ya sudah nggak usah dipikirin gitu. Karena kalau kita terlalu takut malah kita nggak maju. Artinya di sini jauh lebih besar dong yang didapat daripada bekerja di kantor. Karena waktu awal-awal kita nggak bisa bilang seperti itu ya. Awal-awal enggak, cuman aku melihat proyeksinya kan, chance kita untuk tumbuh pasti lebih besar dibanding kalau kamu kerja di corporate. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau kamu ditanya, ya kalau kamu dibaca ke perusahaan yang Fortune 500 susah ngomong juga. Kan aku juga tahu diri aku nggak sehebat itu. Gitu. Lebih baik aku fokus ke sesuatu yang bisa kendalikan. Bagaimana sih pengalaman atau mungkin suka dukanya, atau mungkin pernah jatuh bangun atau gimana gitu? Oh pastilah. Kita paling dekat itu COVID kemarin ya. COVID kemarin itu pukulan telak. Kapasitas kita tuh tinggal sisa 30%. Jadi kapasitas kandangnya berapa kita sisain cuma 30%. Kenapa? Karena itu berurusan dengan setiap hari kan kita ada produksi, ada cost yang kita harus bayar. Sedangkan hasil telur itu tidak bisa diserap oleh masyarakat. Kalaupun dia bisa serap, harganya itu jauh di bawah HPP. Jadi daripada saya numpuk cost tiap hari, lebih baik saya cut loss. Jadi kita ngurangin jumlah populasinya sampai hanya cukup untuk omset hari itu aja. Jadi cukup yang kita bisa kalkulasi untuk dia sustain. Jadi ayam itu makan, omsetnya bisa untuk bayar pakan. Nah ini kalau keunggulan daripada telur yang dihasilkan di sini apa sih di sini? Kalau dari telur itu semua sama ya. Telur yang dihasilkan oleh ayam itu pasti sempurna. Karena ayam itu kalaupun dia kurang nutrisinya, lebih baik dia nggak bertelur. Jadi kalau telur itu semua sama. Yang membedakan di tempat kita adalah seberapa efisien karyawanmu bekerja. Jadi sebisa mungkin satu karyawan ini seefisien mungkin dia dapat hasil yang banyak. Karena itu salah satu upaya kita untuk menurunkan cost. Karena semua telur itu pada dasarnya itu semua baik ya. Kalau menurut Gary ini menjanjikan ke usaha ini buat anak muda ini sekarang kan nyari pekerjaan susah gitu. Kenapa nggak coba usaha yang memang cepat menghasilkan cuan atau apa? Peternakan itu bukan usaha yang kamu bisa bilang cuannya besar, bukan. Peternakan itu kamu keuntungan dari usaha peternakan hanya dia continuous saja. Selama kamu belum menemukan alternatif protein dari telur, ya ini usaha akan terus jalan. Gitu loh. Apakah untungnya besar? Nggak mungkin, karena harga pasar itu kan karena ini sembako pasti dikontrol oleh negara. Jangan sampai rakyat tuh nggak bisa makan telur. Nah, kalau kamu mau keuntungan yang lebih besar, ya banyak usaha manufaktur keuntungannya lebih besar. Kamu manufaktur handphone, keuntungannya kelihatan. Kamu manufaktur barang yang lain pasti keuntungannya lebih besar. Karena harga jualnya kan yang menentukan perusahaan. Tapi kalau ini ya kamu lebih trennya kan tidak banyak berubah. Dari zaman nenek moyang kita, kakek nenek saya, ya makannya telur. Sekarang makannya telur. Ya selama pertumbuhan penduduk dunia masih bertambah, ya kebutuhan telur pasti akan terus tambah. Artinya kalau untuk yang pemula itu butuh modal berapa sih? Nah itulah kekurangan dari bisnis peternakan ya. Semua peternakan itu kekurangannya satu, dia butuh lahan. Pasti itu nggak bisa dinego. Apapun peternakannya loh, itu harus ada lahan. Ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Kan nggak bisa kamu bikin usaha misalkan di rumah gitu. Mungkin nggak? Di rumah. Untuk kemungkinan itu ada. Apakah itu sustain? Pertanyaannya itu. Maksudnya gini, hasilnya bisa untuk kamu berkembang apa enggak? Atau cuma buat makan aja? Jadi kamu ada cuma buat untuk memenuhi kebutuhan protein kamu. Nah,
itu kan. Jadi kalau skalamu terlalu kecil, let's say cuma 10 gitu kan, ya tidak masuk dalam apa namanya hitungan kalkulasi, itu tidak dapat gitu loh. Tapi selama ini dukungan pemerintah gimana tuh melihat usaha-usaha seperti ini tuh? Kalau pemerintah memberikan support langsung, apa misalkan semacam apa sih namanya penyuluhan atau bantuan dan lain-lain itu modal. Kalau penyuluhan, oh itu enggak. Tapi yang penting buat kita pengusaha itu ekonominya stabil. Atau dimudahkan aksesnya, itu penting. Yang penting ya kalau pengusaha itu semua bonus ya. Pasti, kalau kamu dapat fasilitas seperti bantuan dana, harus infrastruktur, terus penyuluhan, itu bonus ya. Yang penting itu kalau kita pengusaha itu yang penting ekonomimu tuh terus jalan, jangan perang. Ya, kalau perang udah lah kita nggak mungkin bisa berkembang. Terus yang kedua juga politiknya itu tenang-tenang aja, jangan apa namanya nanti perang saudara itu pusing lagi ya. Kita nggak tahu siapa lawan siapa teman ya. Ya jadi kalau selama iklimnya positif, aman-aman aja, ya itu sudah cukup baik ya. Karena kan kita jangan selalu kita tuh berpandang, wah kalau di Cina kan begini. Ya kamu lihat juga dong di Libya sana atau di Syria yang kamu mau hidupnya susah. Gitu. Dan kita kadang harus melihat tuh dari itu. Terus sambil jalan. Ini kan sudah cukup besar kok ya lahannya. Ada rencana mau nambah lagi? Kalau dari view kita pasti ada penambahan. Pasti ya? Karena kebutuhan protein Indonesia itu masih di bawah standar dunia. Jadi, gitu. Apa namanya kesempatan kita untuk bertambah tuh ruangnya masih ada. Masih ada, Artinya sebetulnya kebutuhan pasar akan telur ini cukup besar saat ini. Kedepannya juga kebutuhan protein itu masih kurang. Jadi apa namanya harapan kita tuh masyarakat bisa mendapatkan protein dengan harga yang terjangkau untuk selamanya. Tapi tuh isu ya, bukan isu, memang ini yang terjadi di lapangan. Artinya kan harga telur itu naik turun kayak seperti harga emas. Itu gimana sih kok bisa? Ya karena naik turunnya harga itu kan dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama kan pasti dari HPP-nya. Kalau HPP naik, otomatis harga telur naik. Kalau HPP turun, otomatis harga telur. Tapi di luar itu juga ada faktor supply and demand. Kalau demand-nya tinggi seperti Lebaran, tahun baru, pasti harga naik. Tapi saat demand-nya rendah seperti puasa, ya pasti harga turun. Jadi ya itulah yang mempengaruhi kenapa ada kenaikan dan penurunan. Kembali ke ayam tadi itu kan artinya mereka butuh nutrisi, butuh apa namanya asupan gizi dan lain-lain ya. Kesehatannya pun dijaga betul. Itu rutin berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali untuk melakukan? Biasa kalau kita itu ada jadwal cek darah ya. Cek darah itu kita lakukan sebulan sekali. Itu by sampling aja. Jadi nanti setiap umur kita ambil sampling, lalu kita tes darahnya. Nah itu di situ kita bisa melihat virus apa aja yang challenge-nya sedang tinggi. Nanti kalau challenge-nya tinggi, mungkin kita harus atur program vaksin kita. Apakah program vaksin kita ini sudah memenuhi atau kurang? Kalau kurang, berarti kita harus tambah. Kalau sudah ternyata, wah ini Pak, sia-sia nih kebanyakan, karena ada jenis-jenis virus tertentu yang tidak ada challenge-nya. Di daerah lain mungkin ada, tapi di daerah kita tuh nggak ada. Lebih baik mungkin kita kurangi, mungkin nggak bisa kita hilangkan, tapi kita kurangi. Karena dengan semakin sedikit pasti ikut apa namanya HPP-nya kan turun. Di sisi lain juga stres level ayamnya juga turun. Itu ada ruangan khusus ya buat mereka, buat ayam-ayam yang memang mengalami sakit atau stres itu? Ada, kita biasa pisahkan ya. Memang kita nggak bisa dibawa ke satu tempat gitu, tapi kita pisahkan di banding ayam yang lain, lalu kita cek apakah ayam ini layak untuk di obatin atau ya sudah kita cut aja. Karena kan ada juga yang ayamnya memang sudah lemak sekali, ya sudah lebih baik kita buang aja atau kita potong gitu. Tapi ini cuman ayamnya sakit ringan kok, kita bisa obati hanya dalam waktu 1 minggu, ya kita selamatkan. Terakhir kok, ini kebutuhan pakan mereka ongkoh yang memproduksi sendiri atau dari luar? Kalau untuk pakan itu kita beli dari pabrik ya. Karena saya bukan ekspertis saya untuk
mengetahui nutrisi yang baik untuk ayam ya. Jadi saya percayakan ke pabrik, nanti kita tinggal menilai apakah pakan ini bagus atau enggak dari produksinya. Kalau produksinya kok ini kurang bagus ya, kita coba dengan kompetitor. Ternyata kompetitor lebih lain ya, kita pindah atau kita komplain ke pabrik tersebut, bisa nggak kamu meningkatkan kualitasmu, karena kompetitor dengan harga yang sama kok hasilnya lebih baik. Selama ini ada Hujan pernah dapat komplain dari masyarakat atau mungkin pemerintah gitu ya, kelayakan telur ayamnya, atau mungkin ada kendala di masyarakat atau di pemerintah ketika itu ternyata bermasalah dari telurnya itu kok? Kalau telur sih tidak pernah ya, nggak pernah, karena telur itu kan setiap hari kita habis ya. Jadi kalau untuk komplain sih tidak ada. Dari pemerintah pun juga kita kan ikut program yang di MBG dari pemerintah ya, jadi pernah ikut masuk di situ? Kita masuk karena kan kita sudah terdaftar, jadi ya pasti kita ikut gitu. Ko Geri, tadi kita udah jalan-jalan langsung, saya lihat langsung, menyaksikan langsung bagaimana proses ya peternakan ayam petelur ya. Nah, saya mau tanya lagi terkait dengan apa sih yang mungkin ada semacam tips ya atau triks buat penonton kita gitu ya. Bila mau memulai usaha, artinya memang yang perlu diperhatikan utama itu apa sebetulnya? Tadi kau bilang katanya lahan itu nomor 1. Mungkin yang lainnya gitu, misalkan dia nggak punya modal tapi dia pengen yang penting ada semangat lah. Jadi ya itu kekurangannya industri peternakan dan pertanian, pasti butuh modal. Butuh lahan pasti. Kecuali kalau bisnismu startup ya. Yang paling penting itu ya konsisten ya. Konsisten, maksudnya jangan tiap kali kita ada masalah terus kamu kamu harus disiplin. Jadi setiap hari mama kamu harus kasih makan ayammu, harus bangun pagi setiap hari Senin sampai Minggu, mau itu cuaca cerah atau hujan atau panas, harus tekun kita harus berjalani. Jangan sampai hari ini aku lagi nggak mood nih. Mungkin kalau di kantor kamu bisa ambil cuti, tapi kalau di peternakan kan bosnya kita ya hewan yang kita piara gitu. Sayangnya bos-bos saya ini nggak pernah libur gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus terus ya. Satu minggu turun tetap. Betul, walaupun waktu puasa pun mereka tetap makan ya. Jadi ya puasa pun karyawan tetap harus berbagi cocol untuk pemberian pakan dan pengiriman. Gitu. Untuk ngatur waktu untuk keluarga gimana tuh dengan kesibukan ini? Kok Geri sendiri? Kan ayam itu keuntungannya mereka kalau di atas jam 4 mereka sudah nggak bisa lihat ya. Kerjaan mereka ya tinggal tidur aja. Nah, kebetulan itu sesuai sama jam kerja saya. Jadi ya sudah jam 4 ya kita tutup, saatnya ayam itu istirahat ya saya pulang untuk istirahat. Tapi tetap ada liburan buat anak istri gitu untuk pastilah. Tapi mereka juga pengertian lah. Kadang kita kan sudah luangkan waktu. Pasti ada. Nggak ada komplain dari anak itu, biasanya kesibukannya kan. Nah, kadang itu kita juga aku bicara sama istri ya. Gimana caranya supaya anak itu nanti mau meneruskan. Kadang kan yang terjadi masalah dari orang tua atau dari rekan-rekan usaha yang mereka sudah punya umur, itu kadang mengeluhkan untuk generasi berikutnya. Nah, yang saya belajar adalah sebisa mungkin nih generasi berikutnya tuh diajak untuk kita. Jadi jangan menganggap ini sebagai pekerjaan, tapi anggap saya itu ini sebagai panggilan. Jadi saat kamu nanti di usia yang cukup, ya ini adalah jalan hidupmu. Oh, menarik sekali tuh. Jadi kita bisa mewariskan. Itu yang aku pelajari. Aktivitas lainnya selain di sini apa kok? Mungkin kok biasa mengisi materi-materi atau mungkin pembelajaran ke teman-teman mahasiswa kok? Oh, sebentar ya. Silakan. Kalau untuk mahasiswa itu biasa kita berbagi pengalaman aja. Mungkin untuk ilmu mungkin mereka tahu lebih banyak ya, karena mereka kan dapat update dari sumber yang lain. Bisa juga mereka belajar dari internet atau dari dosen. Yang aku bagikan itu hanya pengalaman aja. Karena kan saya sebagai praktisi, saya mengalami langsung apa yang terjadi. Jadi pengalaman itu yang bisa saya bagikan. Nah, saya pengen tahu dari sisi teknologi. Jadi kita seperti ngobrol bagaimana anak-anak muda sekarang kan mempertanyakan bagaimana sih
mereka itu apa mengandalkan teknologi AI atau memang masih pakai tradisional gitu? Bisa jelasin nggak kok? Jadi sekarang ini kan ada jargon ya, namanya IoT, Internet of Things. Ya. Jadi semua berhubungan sama internet. Di dunia peternakan pun kita tidak bisa memungkiri itu pun sudah tersedia. Memang saat ini orang masih awam, tapi baru beberapa bulan lalu tuh saya datang ke suatu peternakan, mereka sudah mengintegrasikan IoT tersebut. Jadi mereka tuh hitung berapa oksigen yang ada di dalam kandang, lalu amoniaknya seberapa tinggi, kecepatan udaranya berapa, lalu intensitas cahaya. Karena intensitas cahaya ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari ayam tersebut. Lalu berapa banyak energi yang dibutuhkan, dihitung semua. Dan itu semua AI yang mengkalkulasi. Lalu nanti dia bisa membuat lampu itu akan redup jam sekian. Yang lebih gila lagi adalah suhu di dalam peternakan tersebut. Jadi dengan AI dia bisa menghitung. Oh ini dihitung itu tidak cuma amonia. Sudah sampai sedetil itu? Oh yang lebih detail lagi dihitung CO2 di dalam kandang. CO2 itu dihasilkan dari mana? CO2 itu dihasilkan oleh pemanas. Jadi di usia awal-awal ayam itu kita butuh pemanas. Pemanas itu kamu menghangatkan ruangan tuh banyak cara. Salah satunya dengan kayu dibakar, atau kamu menggunakan solar dibakar. Ya itu akan nanti teknologi yang sekarang kan yang kita tahu kan ada yang namanya gasolid kayak kompor panas gitu. Nah itu punya efek samping. Yang menghasilkan CO2. CO2 itu membuat ayam itu suffocate. Suffocate itu sesak nafas. Ya. Kemampuan dia yang harusnya dia cukup oksigen untuk dimakan, dia akan panting. Nah itu kadang kita miss. Kadang kita cuma berharap ruangan itu panas, hangat. Yang kita kejar itu, kita nggak pernah menghitung kadar CO2. Nah ini komputer ini nanti dia akan dengan sensor-sensor dia akan menyesuaikan supaya panasnya itu tetap terjaga. Lalu dia akan hidupkan hanya beberapa kipas di sudut-sudut tertentu yang CO2 itu bisa turun. Nah yang bisa mengkalkulasi secepat itu udah pasti bukan orang, karena orang nggak pasti betul. Dia jam malam pun bikin dia standby, ya kan. Nah AI itu 24 jam bekerja. Nah itu dia akan menyesuaikan. Nanti dia bisa menghitung di sisi mana yang kadar CO2-nya tinggi. Ini dari aplikasi kan untuk itu di sini. Kedepannya kita akan mengaplikasikan. Saat ini aku belum, karena aku belum punya SDM-nya, aku juga belum punya kandangnya. Tapi kedepannya kita pasti akan beralih. Kedepan itu udah pasti dibutuhkan sekali. Menurut saya itu investasi yang kedepannya akan sangat membantu. Karena SDM itu makin lama makin mahal. Yang jadi masalah adalah apakah SDM itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Apa saja yang nanti peternak yang di usia nanti lebih muda dari saya, mereka akan lebih banyak berkutat dengan data, dan dengan internet dan AI dibanding saat ini. Karena semuanya akan dikerjakan oleh robot ya mungkin ya. Nah tadi kau bilang bahwa itu tidak dipungkiri ya bahwa teknologi derasnya masuk teknologi itu dan percepatannya apa yang dikatakan Bill Gates, Mark Zuckerberg ya, terus juga Jack Ma itu terbukti ke depan kayaknya sepertinya. Saya merasa sih ya, karena saya sendiri sudah merasakan mereka jauh lebih efisien daripada kalau kita menggunakan intuisi dari kita atau kita percayakan ke orang. Mereka bisa melakukan semua perhitungan itu dalam instan gitu. Dan itu mempengaruhi setiap detik itu ada cost yang mereka bisa efisienkan. Kok Gary belajar dari mana kok selain mungkin pengalaman ya, mungkin sharing dengan siapa selama ini? Kita belajar lah, kita datang ke peternakan yang mereka terbuka ya. Jadi terkadang pun kita datang ke seminar atau kita datang ke pameran peternakan, itu kadang luput. Kita cuma lihat, ini murah, ini mahal. Dia nggak mau tahu, kita nggak mau kenapa ini murah, ini mahal. Terus kadang, nanti kamu datang aja ke sini gitu. Jauh aku cari dong yang dekat. Yang dekat belum ada ya. Ya kalau kamu nggak bergerak, kamu gimana? Jadi di mana? Dari sini. Kita bayar, kita berangkat. Kita lihat sendiri. Karena kalau saya itu kalau nggak lihat susah percaya. Aku lihat ternyata memang bagus dan efisien sekali. Jadi perlu kita percaya. Ya. Selain belajar juga memperdalam
ilmu dan juga pemahaman ya. Pengetahuan kan terus bertumbuh ya, berkembang ya. Itu bergaul juga mungkin bisa suka dilakukan nggak di luar kesibukanku di sini? Oh ya pastilah. Kadang kita berinteraksi dengan orang. Kita tuh selalu belajar dari manapun, baik yang usianya lebih muda ataupun yang lebih tua. Mungkin kalau yang lebih tua kita belajar dari pengalaman dia. Tapi kalau yang lebih muda, saya belajar teknologi. Mereka akan lebih terbiasa dengan teknologi. Mereka bisa memberi masukan dan sedikit banyak itu akan membantu untuk perkembangan usaha kita. Support keluarga gimana kok? Nah, keluarga juga sangat membantu ya. Aku juga dari pasangan itu mereka kasih saya kebebasan. Jadi dari segi waktu selama kita bisa menjelaskan dan kita memang tujuannya jelas. Intinya pasangan saya sangat mendukung. Itu nikmat yang kau dapat. Enggak semuanya. Itu mahal sekali ya. Semua orang walaupun punya uang belum tentu. Iya. Ya. Artinya istri percaya kasih kebebasan untuk belajar berkembang gitu ya kok ya. Kita untuk explore hal baru kadang itu menguras waktu dan tenaga. Mereka support. Terakhir kok ini ada pesan atau harapan ke depan yang mungkin kok Gerin ke depan mau buka yang lebih lain daripada ini, misalkan ternak apa gitu mungkin kok, atau mungkin pengembangannya seperti apa lagi nanti ke depannya? Kalau pengembangan ya kita pasti ada ya, adalah kepikiran untuk usaha yang lain. Tapi kalau bisnis peternakan ini buat saya masih usaha utama ya. Walaupun juga ada usaha-usaha yang lain, tapi peternakan ini masih hal yang saya bisa kontrol dan aku sudah tahu resikonya karena saya kan sudah pengalamannya udah lebih panjang dibanding usaha yang lain. Jadi usaha peternakan ini masih pasti akan saya kembangkan. Masih potensial ke depannya ya. Untuk saat ini, tapi nggak tertutup kemungkinan mungkin ke depan nanti mau usaha yang lainnya gitu. Oh pasti ada ya. Pasti ada. Oke, Ko Geri, terima kasih untuk waktunya, sukses selalu dan tetap sehat ya. Ko Geri, semangat. Terima kasih Sobat Kreatif, itu tadi bincang saya dengan Ko Geri, salah satu pengusaha atau pebisnis daripada ayam petelur. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih menarik. Terima kasih, wassalam.